La ilaha illallah. Apakah dari kebaikan itu termasuk juga di dalamnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apakah itu juga termasuk kebaikan? Nabi menjawab, hiya ahsanul hasanati. Kata Rasulullah, ketahuilah ya Abu Dar, bahwa sesungguhnya kalimat yang kau maksud tadi, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, ahsanul hasanat, itu termasuk daripada sebaik-baiknya kebaikan. Jadi jangan dianggap remeh daripada zikir wirid kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling agung, jimat kita, jimat kehidupan. Barang siapa yang awal hidupnya dengan la ilaha illallah dan kemudian diakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, dakhala jannah. Tanamkan dalam hati sampai kemudian di dalam hati ini terbersit dan berbekas kalimat la ilaha illallah, sampai tergambar dalam hati ini la ilaha illallah. Karena inilah kunci surga. Lupa dengan kalimat ini, lupa kita dengan surga. Tidak lagi kita memiliki kunci surga. Karena kalimat inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Siapakah orang yang cerdas? Siapakah orang yang pintar? Apakah orang yang pintar adalah orang yang pandai ceramah? Enggak. Apakah orang yang pintar adalah orang yang banyak hafal ini dan itu? Tidak. Orang yang cerdas, kita belum tahu. Kita belum tahu apakah kita ini termasuk orang yang alim, yang cerdas, yang pintar. Belum tahu. Karena nanti ujiannya sampai ini pintar atau tidak, cerdas atau tidak, alim atau tidak, nanti di akhir hayat kita. Kalau sampai di waktu akhir hayatnya, ketika malaikat Israel mencabut nyawamu, lalu lisanmu sanggup mengucapkan kalimat pendek tadi, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah, lalu mati kita, cerdas, pintar, alim, selamat. Berapa banyak orang yang hafal ayat, yang hafal hadis, yang hafal banyak kitab, tapi ketika matinya, jangankan membaca satu lembar, satu juz, satu ayat, untuk nyebut la ilaha illallah saja nggak sanggup. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Sehingga yang dikuatkan benar oleh Nabi Muhammad SAW, dia ahsanul hasanat. Kalimat yang terbaik, amal yang paling baik di antara semua yang baik adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hikayat diriwayatkan ada seorang laki-laki yang sedang duduk di padang Arafah. Waktu itu dia wukuf di Arafah. Sementara di genggaman tangannya dia telah menyiapkan 7 batu kerikil, yang mana kemudian dia itu mengajak bicara kepada setiap batu tadi agar menjadi saksi nanti di hadirat Allah bahwa dia itu adalah orang yang beriman dan dia telah mengucapkan kalimat persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dia bilang sama batu yang pertama, wahai batu, ishhadu, saksikanlah wahai engkau batu, bahwa sesungguhnya aku mengatakan dengan sebenar-benarnya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Lalu ambil lagi batu 2, begitu juga sampai batu yang ke-7. Setelah itu dia tertidur.
Dia tertidur, di dalam tidurnya dia bermimpi. Laki-laki tadi bermimpi, mimpi sudah yaumil qiyamah, mimpi hari sudah kiamat, langit hancur, bumi hancur, semuanya sudah dihancurkan oleh Allah. Bumi diganti dengan bumi yang baru, alam diganti dengan alam yang baru, disebut dengan alamul akhirah. Lalu kemudian masing-masing orang digiring ke satu tempat yang disebut dengan mahsyar, lalu digiring ke tempat yang namanya mizan. Ditetapkan di antara mereka ada yang masuk surga, dan di antara mereka lagi banyak yang masuk ke dalam neraka, termasuk laki-laki tadi. Si laki-laki tersebut karena kurangnya amal dan ibadah, di saat dia dihisab, ditimbang di mizan, maka malaikat menyeretnya ke dalam neraka. Anehnya, setiap kali malaikat mau memasukkan dia ke dalam pintu neraka, maka datanglah batu besar yang menutupi pintu-pintu neraka. Rombongan malaikat yang besar pun tak sanggup untuk menggeser batu tadi. Dimasukkan ke pintu yang kedua, datang lagi batu menutup pintunya. Dimasukkan lewat pintu yang ketiga, tertutup lagi dengan batu. Keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, tidak ada satupun pintu yang terbuka untuk laki-laki tersebut. Lalu malaikat tadi menyerah dan menghadap kepada Allah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau yang lebih mengetahui tentang keadaan hambamu yang satu ini. Ini hamba yang paling aneh di antara yang lainnya. Kami hendak memasukkan dia ke dalam neraka, namun setiap kami akan memasukkannya pintu neraka tertutup dengan batu-batu. Kami tidak sanggup lagi, wahai Tuhan, dan kami serahkan kepadamu. Apa kata Allah? Biarkan saja hambaku yang satu ini, dia adalah urusanku. Namun Allah berpesan kepada malaikat, dan juga menjadi tarbiyah, pelajaran ibrah kepada kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayyuhal malaikat, wahai seluruh malaikat, jika batu saja tidak pernah ingkar dengan janjinya dan telah memenuhi akan haknya orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apalagi aku, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Rabbul Alamin. Kalau batu saja memenuhi haknya orang yang meminta supaya jadi saksi, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang kemurnian dan kekuatan keimanan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah kemudian mengangkat Rasul ke tempat yang tidak ada satupun makhluk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan hadiah kepada Nabi yang tidak pernah Allah berikan hadiah kepada orang-orang sebelum dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahannya pun sampai kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan kepada Nabi dan umatnya? Satu amalan singkat, satu amalan yang cepat, satu amalan yang sederhana namun mengalahkan semua amalan-amalan yang lainnya, yaitu salat yang 5 waktu. Nabi Allah Musa alaihissalam dalam satu riwayat diceritakan bahwa di zamannya Nabi Musa ada kaumnya Nabi Allah Musa yang sujud selama 70 tahun. Lalu kemudian
Nabi Musa berkata kepada Tuhan, wahai Tuhan, adakah hambamu yang lebih hebat daripada umatku ini, yang sujud kepadamu selama 70 tahun? Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, walaupun umatmu telah sujud kepadaku dan tidak mengangkat keningnya selama 70 tahun, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 kali sujudnya umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya kita umat Nabi Muhammad yang 1 kali melebihi pahala dan keutamaan sujudnya umat-umat yang lain. Sujudnya kita kepada Allah, setiap kali kita sujud di dalam sholat, Allah bangunkan 1 istana di dalam surga. Kayak apa besarnya istana dalam surga? Nabi menceritakan pintunya surga itu, kata Nabi, lebarnya itu seluas kira-kira 1.200 km 1 pintu. Anda bisa lihat kayak apa rumahnya. Dari sini ke Jawa itu hanya 450 km. Pintunya 1.200 km. Rumahnya kayak apa saya nggak tahu. Itu akan diberikan kepada kita bukan untuk hitungan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tidak. Setiap sujudmu kepada Allah, Allah bangunkan 1 istana dalam surga. Masihkah kita akan meninggalkan sujud kepada Allah setelah kita tahu tentang keutamaan dan fadilah? Justru yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW, ketika kita tidak lagi merasakan nikmatnya, manisnya kita beribadah kepada Allah. Sholat itu nikmat, sujud itu lezat, baca Quran itu nikmat, baca wirid dzikir itu nikmat, duduk di majelis taklim itu nikmat. Tapi kenapa kemudian banyak di antara kita dan saudara-saudara kita yang tidak lagi merasakan manisnya duduk di majelis taklim, tidak lagi merasakan nikmatnya sholat? Padahal Nabi SAW mengatakan ada 3 di dunia ini, dari unsur dunia yang aku cintai, kata Nabi. Yang pertama adalah parfum, minyak wangi. Yang kedua adalah wanita yang salehah. Dan yang ketiga adalah sejuknya mataku ketika aku dalam sholatku. Sementara kita, kalau sholat ingin cepat-cepat selesai, padahal orang yang nikmat itu kan tidak ingin selesai. Orang kalau enak, kalau senang, itu kan merasa cepat banget. Sementara orang kalau sudah bosan, itu merasa lama. Contoh, orang yang sudah nggak senang lagi dengan pengajian, orang yang sudah nggak senang lagi dengan ceramah, itu pasti ngomong, lama banget ceramahnya, lama banget pengajian, ingin cepat pulang. Tapi ketika kita sudah mencintai, maka kita akan merasakan manisnya dan lezatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah engkau harus ma'rifat kepada Allah. Ini kunci utamanya. Kunci utamanya adalah ma'rifat engkau kepada Allah. Al-arif billahi ta'ala asirun, wa qalbuhu basirun, wa amaluhu kasirun. Min alamatil ma'rifat, alamat daripada orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu ada 3, kata Zunnun al-Misri.